Sekarang kita bahas, boleh nggak kita minta tolong sama ahli kubur? Mbak Sunan Ampel, saya minta tolong ujian besok lancar. Mbah Bolong, saya minta supaya keterima PNS. Mbah Sunan ini saya minta tolong supaya cepat nikah. Cantik, soleha, sabar, suka mengalah. Itu? Mbah, nyuwun tolong mbah. Gitu. Perhatikan, ini sering banyak orang salah paham. Jawabannya boleh 100%. Gak ada keraguan. Dalilnya mana? Ini penting. Orang, kita sekarang sebelum ke dalil, orang yang mengatakan gak boleh haram syirik, minta sama makhluk, minta sama orang ahli kubur, minta sama Allah langsung dong. Dalilnya apa? Mereka yang melarang itu, yang melarang dalilnya begini, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta, kalau meminta fas'alillah, minta kepada Allah, itu dalilnya. Minta tolong minta sama Allah. Idza sa'alta, kalau minta sama Allah, jangan sama manusia. Itu dalil yang dipakai. Sehingga minta tolong sama ahli kubur syirik haram. Enggak boleh. Minta harus sama Allah. Ud'uun astajib lakum, kan gitu. Perhatikan, orang yang menggunakan dasar ini, itu pasti dia itu akan senjata makan tuan. Dia yang mengatakan haram minta tolong sama ahli kubur, dalilnya ini yang dipakai, dia dalam seharinya itu setiap hari syirik. Karena apa? Kita kan nggak minta tolong sama orang. Lampu mati, PLN tolong ya, nyalakan. PLN ini orang yang garis keras seksualis. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya apa? Minta tolong sama Allah, jangan sama saya. Ini ya apa terusan? Kayak dalil nu PLN ini, ya apa terusan? Aku minta apa? Minta tanda tangan. Dosen aku masuk ke dosen. Pak, minta tanda tangan, Pak. Dari dosennya idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah, ngono ta katene. Ayo. Beli bakso, Pak, minta kuahnya tambahi dikit. Idza sa'alta fas'alillah. Apa ngono katene awakmu? Ayo. Kalau mau tekstualis nggak bisa. Dan kamu ke dokter juga sama, dok, minta tolong diperiksa, dok. Dokternya agama ya, durung lulus iso terjemah ke Google. Idza sta'anta fasta'in billah. Apa yang ngono? Terus gimana, dok? Bilang aku nyewa kamu, dok. Dok, kamu saya bayar, kasih resep. Apa ngono bahasanya? Lah, ini nggak benar. Jadi ketika orang mengatakan, dokter, saya minta tolong diobati, itu orang yang paling bodoh, itu paham. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Orang paling bodoh mesti ngerti, tanya orang, wawancara coba. Meskipun dokter itu cocok, kan yang buat cocok kan Allah kan gitu. Bukan dokternya. Kamu juga nggak bisa pastikan ke dokter itu pasti sembuh, nggak bisa. Meskipun dokter itu cocok, pernah nggak cocok pasti. Orang paling bodoh, meskipun nggak sekolah. Kalau standar orang awam loh ya, bukan orang yang sama sekali nggak pernah dengar agama, itu mesti tahu yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Paling bodoh itu. Buktinya kalau kamu kok tanya orang, Bu, cocok saya. Apa dipastikan jangan akan sembuh? Jawab enggak pasti. Saya tanya, Bu, ya jujur ya, apa pasti sembuh kalau jenengan sakit sekarang ke dokter dia sembuh? Enggak ada bisa jawab, paling pasti ngono. Jadi ketika orang, dok, saya minta tolong diobati, itu hatinya itu pasti Allah yang menyembuhkan. Dokter itu hanya wasilah saja. Sama dengan kita minta tolong orang minta. Jadi kamu ketika minta sama orang, itu jangan minta sama orang secara hati, tapi minta sama Allah. Bro, aku minta utang. Kak oleh utang. Hatimu harus meyakini Allah nggak memberikan saya hutangan lewat orang ini. Sehingga kamu itu nggak mangkel. Nek kamu, aku utang gue, saya utang. Nggak boleh, jangan. Kok mangkel ambil arek iku? Berarti kamu itu nggak sama Allah hatimu. Kalau kamu sama Allah hatimu, berarti Allah nggak ngasih rezeki lewat hutangan orang ini. Makanya jangan berharap sama manusia, pasti kecewa, kan begitu. Tapi dalam hal tertentu kan kita minta tolong bisa. Fatur, angkat galon, tolong angkat galon. Ya, idza sta'anta fasta'in billah, katanya. Ya, semuanya chaos, dunia kacau balau. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita minta tolong lesan kita, tapi hati kita selalu minta tolong kepada Allah. Itu akan tenang, nyaman, dan itu stabil dunia. Zahirnya minta tolong kepada manusia, hati kita minta tolong kepada Allah. Angkat galon, Males, Bu ya.
Abi harus tahu berarti Allah nggak mentakdirkan dia bantu saya. Kan gitu. Misalnya, gitu. Kualat tuh. Misalnya. Maka kita nggak boleh mangkel. Berarti takdirnya Allah nggak memberikan saya pertolongan lewat dia, kan gitu. Nah itu akan menjadi enak gitu. Dan itu harus begitu memang. Itulah tafsir daripada hadis tersebut. Bukan nggak minta tolong secara verbal, nggak bisa. Ya, selanjutnya. Biar terkesan sekali. Jadi Syekh Budi berulang kali cerita, berulang kali biar dengarkan insyaallah itu. Jadi ada seorang soleh minta minum, saya minta airnya. Lalu orang soleh tadi sama-sama solehnya, ya udah saya kasih air. Kata orang yang minta, saya minta bukan kepada kamu tapi kepada Allah. Kata yang memberi, aku juga memberi atas nama Allah. Gitu. Jadi bukan memberi dirinya itu. Jadi semua harus didasarkan atas nama Allah. Kalau kita minta sama orang, hatimu harus minta sama Allah. Gak boleh minta sama zat orang itu. Karena dia gak bisa apa-apa. Makanya orang-orang soleh kalau dihina orang, yang dilihat bukan orang itu. Allah mentakdirkan dia menghina saya lewat orang dia. Ibaratnya kalau kita itu dilempar pakai kayu, yang kan sakit. Yang dipukul bukan kayunya, yang melempar itu. Anak kecil kan kalau jatuh yang dipukul bennya. Oh, nakal ben ini kan gitu, anak kecil. Kamu dilempar kayu, yang kamu pukul kayunya lucu, ya yang lempar siapa? Kamu dihina orang, jangan dilihat yang menghina, Allah mentakdirkan dia menghinamu. Jadi santai saja, kan gitu. Yo angel rek dihina gak ngamuk yo himar kan. Jadi Syafi'i, man usdughdiba walam yaghlu fa himar. Dibuat marah gak marah itu himar. Artinya apa? Berarti kamu boleh marah enggak? Kamu dibuat marah dan kamu marah, manusia normal. Tapi setelah itu apa? Wal kalzimina al-ghaidha. Lalu setelah itu harus kamu redam, kamu tahan amarahmu. Begitu maksudnya. Bukan berarti dibuat marah enggak marah itu diam senyum-senyum, ya enggak, ya tetap gitu kan. Kita tahan, kita maafkan gitu. Lanjutkan lagi. Maka dalam hal ini kita boleh meminta tolong sama orang, meminta kepada orang, tapi hati kita sesungguhnya minta tolong kepada Allah dan meminta kepada Allah gitu. Meminta tolong kepada Allah hati kita dan meminta kepada orang. Bukan kepada gimana maksudnya? Jadi boleh kita minta tolong kepada orang tapi hati kita minta tolong kepada Allah. Itu idza sta'anta fasta'in billah. Itu maksudnya begitu. Minta tolong sama Allah, hatimu tapi bukan lesanmu. Enggak boleh minta tolong sama makhluk, tidak. Bisa itu satu. Yang kedua, sekarang bagaimana kita itu minta tolong sama orang yang meninggal dunia? Mbah Bolong, Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, saya minta tolong. Saya lama nggak nikah, jomblo ini, nggak sabar, jomblo nggak enak. Nah, gimana hukumnya? Boleh, sama dengan kita minta tolong sama orang hidup. Kalau minta tolong sama orang hidup itu boleh, sama orang meninggal juga boleh. Loh, orang meninggal dunia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kalau orang hidup bisa apa juga? Karena Allah yang menggerakkan. Kan gitu. Saya minta tolong ini, angkatkan galon. Waduh, Bu, yang ngapunten, saya nggak di pondok, saya lagi di luar Jawa, kan nggak bisa nolong juga dia. Gitu. Kan nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa kan? Jadi manusia juga lemah juga sesungguhnya, nggak bisa pas gitu. Aku utang uang, oh ya uangku banyak tadi pagi, sekarang baru hilang, kan nggak bisa nolong juga akhirnya. Jadi manusia juga bisa nggak nolong gitu. Meskipun hidup juga nggak bisa jaminan bisa nolong. Orang meninggal dunia bisa nolong, bisa. Dari segi apanya? Doanya. Mbah, doakan saya Mbah, lancar ujian Mbah. Gitu. Dalilnya apa orang hidup itu orang meninggal bisa mendengar? Dalilnya Sahih Bukhari sudah jelas. Kalau kita masuk kuburan, dalilnya apa salamnya? Assalamualaikum, hei kamu semuanya. Ya ahli kubur itu kan khitab orang hadir, bukan orang gaib. Bukan assalamualaihim, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum ahli kubur. Jadi dia bisa mendengar. Nabi juga pernah ngomong sama ahli Badar. Hal wajadtum ma wa'adarum haqqo? Ya Rasulullah, beliau kan orang mati, ya dia bisa mendengar. Ya, jadi orang meninggal dunia itu bisa mendengar kita. Dalilnya apa? Hadis tadi itu sahih. Assalamualaikum minal kubur. Maka dia menjawab waalaikumsalam. Kan begitu.
Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Orang meninggal itu masih hidup. Dan sudah Buya cerita berulang kali, ratusan kali kita itu kalau minta tolong sama orang yang meninggal dunia itu terjadi. Temannya Buya banyak tawasul kepada Abdullah Fakih itu, abahnya Mas Bukin. Sudah berapa kali aku sudah juga buktikan langsung umur apa langsung haji itu. Aku sudah sendiri. Arifin Pak di Suci. Membuktikan Pak Defake itu, Fakih itu apakah wali apa enggak, sholawat langsung haji. Nek wali baca sholawat itu supaya bisa haji 100 kali langsung haji gratis. Pak Ali Sodikin juga sama. Kepingin akad nikah Ramoyai beberapa kali nggak bisa, akhirnya wiritan akhirnya bisa. Jadi banyak yang sudah membuktikan begitu. Ini bukan mindset, bukan keyakinan. Ya, itu tidak hanya itu maksudnya. Ya keyakinan ya, itu pikiran yang kebesarannya apa? Itu ada keberkahan daripada wali-wali Allah itu yang mendoakan kita. Dan Rasulullah itu dalam ini keterangan ini bukan Buya ngarang. Ini ada dalam kitab Mafahim Yajibu an Sohah. Syekh Malik dengan tegas mengatakan boleh minta tolong kepada orang mayit, orang meninggal dunia. Itu beliau menjelaskan panjang lebar dan beliau menyampaikan dengan bahasa Buya ini. Jadi nggak ada masalah. Makanya ibadallah aghisuna li ajlillah. Dan Rasulullah itu ada sebuah riwayat, kalau kamu di sebuah desa tersesat, Rasulullah itu pernah berdoa gini, ya ibadallah aghisuni. Kamu di sebuah desa tersesat di rawa-rawa pegunungan, gak harus jalan pulang, kanan kiri kompas mati misalkan. Awan gelap, gak tahu gimana, langsung doa, ya, jerit, ibadallah aghisuni. Wah ibadallah, tolong saya. Itu ada hadisnya. Ibadallah fi hadzal buq'ah, fi hadzal qa'ah, fi hadzal ard. Aghitsuni, tolong saya. Al-Fatihah. Ada jalan, Bu. Jalan itu bukan berarti langsung kemudian kayak film buru-buru ngono. Ya moro-moro pikiranmu itu ke sini gitu. Itu ada hadisnya Nabi itu. Ibadullah aghis. Jadi kan enggak ada masalah. Ya Syabul Jilani aghisuni. Wa Syabul Jilani tolong saya, enggak ada masalah itu. Yang penting kamu meyakini yang bisa menolongmu hanya Allah. Jadi minta tolong sama Syabul Jilani sama dengan kamu minta tolong sama teman-temanmu itu. Tolong saya enggak paham ilmu ini. Tolong saya. Sama dengan kamu itu enggak payu nikah, enggak laku nikah, ngomong ke Pak Mudin saya enggak payu nikah, tolong saya carikan. Sama dengan begitu aja. Iya nanti carikan, tak browsing. Kan sama dengan begitu. Atau sama kiai, Pak Kiai, minta tolong saya didoakan dapat jodoh. Iya tak doakan, sama aja begitu. Dalam meninggal dunia juga bisa mendoakan orang yang masih hidup. Gitu. Dalam Al-Quran sudah jelas orang syahid itu tidak meninggal. Dan sudah banyak ijazah-ijazah itu yang menyebutkan kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya kebutuhan, datang ke kubur orang tuamu. Itu yang saya kayak Husn Ilyas biar pernah lihat. Datang ke kubur orang tuamu. Mak, Pak, Bapak, Mama, ya kan? Abah, minta tolong saya ini mau ujian, mau PNS, CPNS. Kemudian saya dilancang sama Allah. Itu mustajab. Itu sudah terbukti juga. Dia sudah membuktikan juga. Nah, jadi nggak apa-apa minta tolong sama ahli kubur. Mbah, minta tolong saya besok ujian supaya mudah. Nggak belajar 100. Mbahnya guyang-guyu. Iki putu ngawur iki. Wow. Nah, jadi gitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting hatimu meyakini mbahmu, kiai, wali, orang lain semuanya nggak bisa apa-apa atas kehendak Allah. Jadi kalau minta tolong sama Allah, minta tolongnya. Bukan minta tolong kepada zat makhluknya, baik hidup maupun orang meninggal. Sehingga kalau kamu minta tolong ditolak, jangan sakit hati. Berarti Allah nggak mengizinkan dia menjadi wasilah kita dapat pertolongan. Tapi di titik ini ojo tolong mana wis gak iso dijak tolong ngene. Wah, arek gak iso iki ngono. Tapi minta tolong, paling oh ya udah selesai gitu. Paham tak kira? Ya, jadi nggak ada masalah. Minta tolong sama ahli kubur, bukan syirik. Karena hadis itu dalilnya umum. Idza sa'alta fas'alil ahya, enggak ngono. Kalau minta tolong sama orang hidup enggak ngono. Umum minta tolong sama Allah, kalau minta sama Allah. Nah, ini umum semuanya. Jadi orang yang mengharamkan minta tolong sama ahli kubur dalam hadis ini, dia juga harus mengharamkan minta tolong sama orang yang masih hidup. Gitu. Paham ya? Dan kita nggak bisa begitu, mesti minta tolong semuanya.
Baik bos minta tolong sama bawahnya, minta tolong nanti dikondisikan acaranya ya, minta tolong juga. Ya sama, semuanya minta tolong juga. Wallahu a'lam bishawab.